حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqan alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Ar-Riyani wafaqahullah, dua hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan siwak, yang mana hukum menggunakan siwak adalah sunnah, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah wa fi riwayah ma'a kulli salatin. Artinya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan apa? Perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi kalau seandainya diperintahkan, diwajibkan, akan berat, karena nggak setiap orang punya siwak, ya kan? Kemudian siwak itu pun tidak setiap tempat ada. Di Indonesia mungkin nggak ada pohon siwak, mungkin ya. Paling-paling barang-barang siwak yang sekarang dijual-jual di toko herbal itu pun apa? Nah, barakallahu fiik, impor dari luar. Nah, seperti itu. Sehingga para ulama telah menjelaskan, karena adanya sarif ini, sarif itu yang memalingkan dari perkara yang wajib menjadi sunnah, maka hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Kemarin kita ambil dua hadis. Yang hafal dua-duanya setorkan barakallahu fiik serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Tafadhal. Bismillah. Fahu. Na'am, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah. Disimak ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah. Al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul atfar wa qasus syarib, muttafaqan alaih. Ana artikan, lihat baik-baik. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Namanya siapa Abu Hurairah ini? Antum? Naam, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau ini barakallahu fiik termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya sebutkan, pantunnya. Antum hafal pantunnya? Bismillah. Naam, barakallahu fiik, la ba'as, a'anakumullah. Antum ulangi yang jelas.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ya li Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun. Amalan sunnah yang berupa kesucian itu ada 5. Dinamakan fitrah kenapa? Karena apabila seseorang mengamalkan amalan tersebut itu langsung apa? Kembali ke tabiat asalnya. Tabiat asal yang apa? Yang Allah cintai, yang Allah Ta'ala cintai, yaitu bersuci. Mafhum? Jadi fitrah itu semacam tabiat asal. Fitrahnya memang orang itu melakukan itu gitu loh. Sehingga kalau dia tidak melakukannya keluar dari fitrahnya. Paham? Makanya disebutkan di situ au khamsun la fitrah, atau 5 perkara termasuk dari apa? Nah, barakallahu fiik, fitrah. Bisa diartikan kesucian, tapi para ulama menjelaskan makna fitrah di sini adalah fitrah manusia yang apabila dia mengamalkan amal tersebut, maka dia akan apa? Kembali bertabiat asalnya. Yang tabiat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dapat pahala karena itu amalan apa? Sunnah. Amalan sunnah. Kita lihat al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Al khamsun min fitrah, atau 5 perkara bagian dari fitrah. Pertama al-khitan. Pertama apa? Al-khitan. Al-khitan atau terjemahan bebasnya sunat. Para ulama telah menjelaskan wajib bagi lelaki, sunnah bagi wanita. Wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Sehingga kalau wanita tidak harus khitan, tapi kalau laki-laki na'am. Makanya kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam, kalau dia belum pernah sunat. Paham ya? Nah, seperti itu karena menurut orang kufar sana enggak wajib kalau mereka. Sehingga mereka kebanyakan tidak khitan. Nah, kaum muslimun, nah barakallahu fi, termasuk bagian dari fitrah kesucian adalah khitan. Wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Perhatikan, wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Jangan sampai salah paham ya. Kalau perempuan enggak wajib, yang wajib laki-laki. Kemudian kedua, wal istihdad. Istihdad itu adalah nah barakallahu fiik, nah mencukur bulu kemaluan. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Dan sudah kita lewati bersama termasuk tanda-tanda kedewasaan seorang lelaki maupun wanita, di antaranya apa? Tumbuh nah barakallahu fiik rambut kemaluannya. Nah, istihdad ini adalah mencukur nah bulu kemaluan tadi itu. Naam. Yang berikutnya wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Paham ya? Berikutnya mencabut bulu ketiak. Yang ketiga, yang keempat, wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Memotong kuku termasuk amalan apa? Amalan sunnah bagian dari fitrah kesucian manusia. Jadi kuku jangan dipanjangkan. Paham ya? La jempolan wala jentian, la kaki wala tangan. Dalam artian kalau udah panjang kukunya, itu kuku yang panjang dipadamkan, dipotong kukunya. Paham ya? Jangan seperti orang-orang nah barakallahu fiik, orang-orang kufar atau orang-orang yang jahat, orang-orang nakal yang kadang mereka panjangkan kukunya. Para ulama sampai menjelaskan seperti Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi, dan juga yang lainnya, jangan sampai ada unsur tasyabbuh dengan hewan. Paham ya? Jadi kalau orang panjangkan kuku itu ada unsur tasyabbuh dengan hewan. Antum tahu hewan antum? Contohnya saja barakallahu fiik, ayam. Ayam itu kan kadang kukunya panjang-panjang itu. Nah, kalau kita memelihara kuku tadi barakallahu fiik, dikhawatirkan tasyabbuh dengan hewan. Oleh karena itu barakallahu fiik, kalau kukunya panjang dipotong. Kukunya panjang dipotong, jangan dipelihara. La jentian wala jempolan, wala semuanya. Pendekkan semuanya. Ini syariat ya, bukan sekedar apa? Omong kosong, syariat. Sehingga kalau syariat itu taati, sami'na wa ta'na. Bukan malah ngeremehkan syariat, wah cuman sunnah, ujung-ujungnya panjangkan. Namanya apa namanya? Bungen tuwa. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, berbahaya. Jadi kalau ada syariat seperti ini barakallahu fiik, amalkan. Kuku panjang, padamkan kuku tadi, potong. Namanya kecuali ketika antum hendak berkorban, ingin motong kambing atau motong hewan korban, awal masuk Dzulhijjah barakallahu fiik, mulai tanggal 1 itu sampai antum menyembelih
enggak boleh potong kuku, enggak boleh cukur rambut. Mafhum? Enggak boleh potong kumis. Paham? Kapan sampai kapan? Sampai menyembelih atau sampai hewan tadi sembelih. Mafhum? Nah, adapun selain itu, nah barakallahu fiik, nah disunnahkan untuk apa? Untuk memotong kuku yang panjang, mencukur kumis, ya kan? Kemudian barakallahu fiik, nah cukur rambut pun diperbolehkan, tapi ketika hendak berkorban, paham ya? Antum yang mengeluarkan harta untuk berkorban, ikut iuran, sapi, 7 kepala keluarga atau sendiri ingin berkorban apa? Kambing, maka enggak boleh cukur rambut, enggak boleh cukur apa? Kumis, enggak boleh potong kuku sampai antum menyembelih atau hewan sembelih. Mahum. Mulai dari kapan? Awal Dzulhijjah tanggal 1 itu. Bisa dipahami? Ayo na'am barakallahu fiik. Makanya yang seperti itu perlu diperhatikan karena ada dalilnya na barakallahu fiik dakhala ahadukum al-ashr min Dzulhijjah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk barakallahu fiik 10 Dzulhijjah atau 10 hari Dzulhijjah, itu maksudnya apa? Mulai dari awal itu. Maka apa? Larangannya barakallahu fiik, larangannya adalah dilarang motong kuku, dilarang cukur rambut, paham ya? Dilarang motong kumis sampai nanti disembelih hewannya tadi. Bisa dipahami? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kalau tidak salah itu hadisnya Ummu Salamah itu ya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang kaitannya dengan apa? Dengan larangan cukur rambut, cukur kumis atau potong kuku tadi. Naam. Berikutnya, waqasu asy-syarib dan mencukur kumis. Mencukur kumis. Jadi para ulama sedang pendapat kumis itu dicukur atau diratakan, dibersihkan. Pakai musa. Musa itu semacam silet. Musa itu semacam silet. Nah, dibersihkan, dikerok gitu ya, pakai silet atau pakai garuk atau dicukur, dirapikan. Barakallahu fiik. Al-amr wasi', perkaranya bebas, tapi yang afdal dicukur. Cukur tipiskan aja. Ditipiskan. Paham ya? Kalaupun seandainya dihabiskan, digaruk itu pakai kerok itu enggak ada larangan. Tapi yang afdal dicukur karena qassu syarib, qassu itu memotong kumis. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik. Berarti 5 dari fitrah ini, 5 amalan sunnah termasuk dari fitrah yaitu kesucian manusia barakallahu fiik dihafalkan. Pertama khitan, kedua istihdad, ketiga natful ibd, keempat taklimul atfar, kelima qasus syarib. Pertama khitan al-sunat, kedua mencukur rambut kemaluan, ketiga mencabut bulu ketiak, keempat motong kuku, kelima mencukur kumis. Riwayatnya beda-beda, ada yang katakan 10 bahkan. Paham ya? Tapi itu riwayat yang lain. Kita yang kita hafalkan yang ini dulu aja. Al-fitratu khamsun. Termasuk bagian dari kesucian itu dan amalan sunnah ada 5. Yang berikutnya, disimak baik-baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW beliau berkata, ahfus syawarib wa a'ful liha, muttafaqun alaih. Masya Allah. Artinya, cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Mafhum? Ini dalil sangat kuat bahwasannya al-asl fil amr yadullu alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Mafhum? Sehingga orang yang mengatakan bahwasannya memelihara jenggot itu sunnah, itu pendapatnya lemah. Paham ya? Jadi memanjangkan jenggot, memelihara jenggot hukumnya wajib. Mafhum? Terus bagaimana kalau seandainya sampai 1 genggam? Para ulama telah menjelaskan ada riwayat yang itu ijtihadnya sahabat Ibnu Umar. Kalau tidak salah itu ya, kalau sampai 1 genggam, selebihnya boleh dirapikan katanya. Itu pendapatnya lemah. Kenapa lemah? Berseberangan dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan wa'aful liha, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian, biarkan manjang. Paham ya? Dalam riwayat yang lain, peliharalah jenggot-jenggot kalian. Memelihara itu tidak harus dicukur, rapikan dengan sisir enggak masalah, tapi dipotong enggak. Makanya hizbiyun di luar sana,
Kalau antum menyaksikan, biasanya loh ya Allah alam, seperti orang-orang Roja TV, Yufi TV, Hizbiyuna ashabut tilfaz yang sering nongol televisi itu. Paham ya? Bagaimana mereka? Jenggotnya ada yang segitiga. Segitiga ini jenggotnya. Ada yang bulat. Ada yang kotak. Karena ketika panjang atau genggam, dirian. Selebihnya ini boleh dirapikan katanya. Tapi itu pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat panjangkan, biarkan panjang dia. Sampai ke perut pun nggak masalah, nggak ada larangan. Memang seperti itu lafadznya. Paham ya? Dikondisikan. Terus bagaimana kalau diikat-ikat? Ada yang dikasih kawat, itu semuanya apa? Berseberangan dengan syariat. Tasyabuh dengan orang-orang kufar yang terkadang mereka memelihara jenggot tapi untuk nggak bergaya. Jadi jenggot mereka pelihara kemudian dikasih ikat-ikat ini. Nah itu jangan ditiru itu. Paham ya? Nah tasyabuh dengan orang kufar waliyadzubillah. Kesimpulannya barakallahu fiik, kumis dicukur, jenggot dibiarkan panjang. Nah, di antara antum mungkin belum ya, ada yang mungkin sudah mulai tumbuh jenggotnya, biarkan. Wah, ana malu Ustaz kalau ketemu teman-teman. Malu gimana syariatnya malu? Enggak ada syariat itu malu. Paham ya? Syariatnya kembali imam surga, imam neraka itu loh. Imam surga, imam neraka. Kalau antum malu gimana? Mau masuk surga enggak antum? Semuanya mau, makanya kalau orang cuma tumbuh jenggot dari awal permulaan, biarkan aja, nggak usah malu, ngapain malu. Nanti kita dibilang kambing, yang penting berkambing. Selesai. Iya enggak? Kalau ada orang ngajak-ngajak, misalkan antum lagi makan ya, perhatikan, di warung makan, jenggotnya panjang, wah ada kambing katanya. Antum ngomong aja, setahunan di sini nggak ada kambing. Nah, gitu aja. Nah, setahunan di sini semuanya manusia, nggak ada. Terus terang aja. Maksudnya orang-orang itu ngejek. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, sehingga apa? Sehingga nggak perlu dipedulikan. Kesimpulannya, memelihara jenggot, manjangkan jenggot hukumnya wajib. Para ulama telah menjelaskan termasuk pembeda antara wanita dan lelaki ada jenggot. Makanya mereka selalu mengatakan orang hilik itu yang suka mencukur jenggot itu tasyabuh dengan perempuan, tasyabuh binisa. Paham ya? Sehingga kalau kita lihat laki-laki ada jenggotnya kok dikerok, dicukur, dihabiskan, itu serupa dengan perempuan, tasyabuh binisa. Allahumma musta'an, biarkan panjang. Bagaimana menggunakan obat biar jenggotnya lebat? Paham ya? Kalau dilihat dari barakallahu fiik, garis keturunannya mungkin dia keturunan orang yang tidak berjenggot, tapi dia pengen punya jenggot, diobat sama dia. Paham ya? Biar lebat atau yang semisalnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, selama obat tersebut tidak berbahaya, paham ya? Tidak ada efek sampingnya, maka tidak ada larangan. Tapi alangkah baiknya kalau dia terima dengan takdir Allah taala yang sudah takdirkan. Kalau antum takdirkan punya jenggot, udah itu. Enggak usah bingung. Paham ya? Tapi kalau seandainya misalkan ada obat yang bisa menyuburkan jenggot, kemudian bisa tumbuh, paham ya? Tanpa efek samping, ingatnya, tanpa efek samping, itu enggak ada larangan. Mafhum? Nah, seperti halnya apa barakallahu fiik? Ketika orang mau haji atau umrah, para wanita, itu kan yang mereka khawatirkan nanti apa? Yang mereka khawatirkan ketika tawaf itu haid. Nah, boleh enggak minum obat agar apa? Agar berhenti haidnya. Dalam artian nanti ketika tawaf itu enggak haid itu. Para ulama menjelaskan kalau ada efek sampingnya, ada bahayanya, jangan. Paham ya? Kalau misal ketakdiran haid itu udah batal. Enggak bisa lanjut lagi. Paham ya? Nunggu sampai suci. Terus bagaimana kalau obatnya tidak ada efek samping, terbukti dan bisa barakallahu fiik sampai selesai, ya bagus. Jadi pahami, dirinci dulu obatnya bagaimana. Karena enggak setiap obatan bagus, kan itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Kesimpulannya, kalau kumis afdalnya dicukur atau dikerok habis? Cukur. Kalau jenggot dibiarkan memanjang. Memelihara makna kata mereka itu dipelihara Ustaz. Dirapikan katanya. Merapikan tidak harus dicukur. Merapikan dengan sisir pun bisa. Paham ya? Panjangkan, dirapikan dengan sisir pun bisa, tapi kalau dicukur haram. Paham ya? Nah, dicukur haram. Naam, Allahul musta'an. Dulu ada ikhwah kita, dia kerja di Saudi, TKI, tenaga kerja Indonesia. Tukang cukur dia. Paham ya? Nah, di situ antara dua pilihan. Melanggar syariat atau dapat uang. Afan ya?
melanggar syariat dapat uang atau dia tetap setia dengan syariat nggak dapat uang? Karena yang datang situ yang minta cukur itu kan macam-macam. Nah kalau kita sudah tahu paham hukumnya, kalau disuruh cukur jenggot mau dosa dia, tapi dapat uang. Paham? Nah sekali cukur 50 real, rupiah kan lumayan kan itu. Nah di situ antara syariat dengan apa? Dunia. Nah kalau tidak bisa mengimbangi, cari kerjaan lain, selesai. Kalau bisa mengimbangi, maaf Pak, kalau cukur jenggot kami nggak mau, harus tegas itu. Kalau barakallahu fiik cukur rambut merapikan siap, tapi kalau jenggot kami nggak mau, karena haram hukumnya. Kalau dia misalkan taruhlah disuruh cukur jenggot nggak mau, namanya berarti ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kesimpulannya barakallahu fiik, mencukur kumis termasuk bagian daripada apa tadi? Fitrah, dan hukumnya barakallahu fiik memelihara jenggot, manjangan jenggot hukumnya adalah wajib. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil dua hadis ini disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.